Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan mengisahkan sahabat Rasul Amr bin Ash. Amr bin Ash adalah Abu Abdillah Amr bin Ash As-Suhami Al-Qurashi Al-Kinani. Lahir pada tahun 47 sebelum Hijriah atau tahun 45 sebelum Hijriah. Versi lain bertepatan dengan tahun 575 atau 577 Masehi di Makkah. Wafat pada tahun 43 Hijriah bertepatan dengan tahun 664 Masehi malam 1 Syawal di Mesir. Dia adalah sahabat, panglima militer Muslim, salah satu dari 4 panglima yang menaklukkan Syam, Syria, Mesir, dan gubernur pertama Mesir pasca penaklukan. Istrinya bernama Ummu Kulsum binti Uqbah, Raitah binti Munabbih. Dikaruniai putra, yaitu Abdullah bin Amr bin Ash, Muhammad bin Amr bin Ash. Sahabat Amr bin Ash dilahirkan dari pasangan Al-Ash bin Wa'il As-Suhami dan Salma binti Harmalah. Ia punya saudara namanya Hisham bin Al-Ash. Karier sahabat Amr bin Ash. Sahabat Amr bin Ash menjadi gubernur pertama pada masa Khilafah Rashidah dari tahun 640 sampai 646 pada masa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarj. Gubernur pertama pada masa Daulah Umayyah tahun 661 sampai 664 pada masa Muhammad bin Abu Bakar dan Utbah bin Abi Sufyan. Sahabat Amr bin Ash dikenal sebagai panglima militer, diplomat, negarawan, dan pedagang. Sahabat Amr bin Ash kerap terlibat langsung dalam sejumlah perang sebagai berikut: 1 perang Badar, 2 perang Uhud, 3 perang Khandaq, 4 perang Yarmuk, 5 perang Siffin, 6 perang penaklukan Mesir, 7 penaklukan Syam, Syria, 8 penaklukan daerah Maroko, Maghrib masa itu. Dulu Amr ini termasuk bangsawan suku Quraisy di masa jahiliyah. Ayahnya seorang pedagang, berdagang ke Syams, Yaman, Mesir, dan ke Habasah, Ethiopia. Dikenal juga penunggang kuda yang terlatih. Suatu saat pernah dikirim oleh bangsa Quraisy ke Ashimah An-Najasyi, Raja Habasah, untuk kepentingan diplomasi, menolak kaum muslimin yang hijrah ke Habasah. Amr bin Ash terlibat dalam perang Badar melawan orang kafir Quraisy, terlibat juga dalam perang Uhud dan Khandaq. Ketika orang kafir Quraisy kembali ke Makkah setelah perjanjian Hudaybiyah, dia pergi ke Habasah untuk berdakwah. Ujungnya membuahkan hasil si raja masuk Islam di bawah kekuasaan Najasyi pada tahun 8 Hijriah. Kemudian pulang menuju Madinah dengan perahu. Di jalan bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah, hingga ketiganya masuk ke Madinah Al-Munawwarah pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, menyatakan keislamannya. Setelah mengikrarkan masuk Islam, dia diutus Rasulullah dalam batalion perang Zatis Salasil pada Jumadil akhir tahun 8 Hijriah, kemudian dalam batalion lain untuk menghancurkan berhala suwa pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah didelegasikan oleh Rasulullah untuk mengislamkan 2 Raja Oman, Jaifar dan Abad, 2 putra Jalandri, dengan membawa surat ajakan masuk Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam,
Amr bin Ash diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur yang bertugas mengelola zakat dan sedekah. Hal itu berlangsung 2 tahun hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di masa pemerintahan Abu Bakar, beliau mengangkat Amr bin Ash sebagai panglima militer dalam pertempuran memerangi orang murtad atau Harbi Riddah. Kemudian didelegasikan untuk menaklukkan Palestina dengan 6.000 per 7.000 pasukan. Bergabung dalam Perang Ajnadin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terlibat juga dalam Perang Fahl dan pengepungan Damaskus. Dalam Perang Yarmuk, dia memimpin perang dalam sayap kanan. Kemudian menaklukkan wilayah Afrika, Sabsatiyah, Nablus dan sekitarnya. Turun ke daerah selatan, menaklukkan Rafah dan Asqalan. Juga menaklukkan Gaza di masa Abu Bakar. Berhasil mengepung Qoisyoriah, lalu mengepung Baitul Maqdis. Di situ bergabung dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia di bawah kepemimpinan Abu Ubadah bin Jarrah. Ketika terserang penyakit ta'un yang menyebabkan wafat, dia diangkat untuk menggantikan Abu Ubaidah di wilayah Syam. Di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Amr bin Ash menawarkan diri untuk menaklukkan Mesir, memohon kepada Umar radhiyallahu anhu agar berkenan melakukan ekspedisi ke Mesir. Lalu berangkatlah ke Mesir, kemudian menaklukkan Arisi, bahkan sampai ke Firma, lalu ke Balbis. Di sela-sela perjalanannya, dia menaklukkan Sanhur dan Tunisia. Dia juga meminta bantuan kepada Umar radhiyallahu anhu mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan Zubair bin Awam, kemudian berhasil menguasai Fayumi dan bermarkas di Ain Syams. Berlangsunglah peperangan Ain Syams dan berhasil mengepung benteng Babilonia hingga menyerah ke tangannya pada tanggal 21 Rabiul Akhir tahun 20 Hijriah. Dia berjanji untuk memberikan suaka keamanan kepada rakyat Mesir, kemudian menaklukkan Alexandria dan mengepungnya, berakhir dengan kesepakatan damai. Kemudian bangsa Inggris keluar dari Mesir pada tanggal 1 Muharram tahun 21 Hijriah, juga memberikan suaka keamanan kepada mereka. Dengan berakhirnya bangsa Inggris di Mesir, lalu Amr bin Ash menjadi gubernur pertama di Mesir, memilih ibu kota Mesir ke Fustat, yang notabene masih berupa lahan kosong, bukan memilih Alexandria. Karena pertimbangan yang bisa diandalkan adalah militer darat, tidak punya kekuatan militer laut. Jika memilih Alexandria, secara strategi bisa kalah jika ada serangan militer laut. Di Fustat, dia membangun Masjid Jami yang kelak diberi nama Masjid Jami Amr bin Ash, bahkan masjid pertama di Mesir. Di masa Utsman, dia dilengsarkan oleh Utsman tahun 24 Hijriah. Semula dia berada di barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia termasuk pemimpin kekuatan militer dalam Perang Siffin, berhasil memainkan aktor politik yang andal ke kubu Muawiyah dalam masalah tahkim, menyebabkan dia diangkat menjadi gubernur lagi di masa Muawiyah. Sahabat Amr bin Ash wafat pada malam hari raya tahun 43 Hijriah. Dimakamkan di Mesir, di dekat Jabal Muqattam. Usianya 88 tahun. Dia dikenal dengan kecerdasan atau kecerdikan, kepiawaian dalam perang, baik sebelum maupun sesudah Islam. Dikenal juga sebagai sastrawan hebat yang fasih menguntai kalimat. Demikian kisah sahabat Nabi Amr bin Ash. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.